Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat pagi dan semoga salam damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat Rektor UIN 1 Tulung Agung, Profesor Dr. Abdul Aziz MPDI, yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulung Agung, yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang kami hormati Bapak Ibu Kajur beserta Sekjur, yang kami hormati Bapak Ibu Korprodi, yang kami hormati Bapak Ibu Kalab, yang kami hormati dari lembaga mitra ada kepala sekolah, cabang dinas dan dinas pendidikan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing magang 2025 serta seluruh pihak yang ikut serta dalam acara sosialisasi teknis pelaksanaan magang FTIK 2025 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya sehingga kita bisa bertatap maya pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi teknis pelaksanaan magang FTIK 2025 dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Kalab, kemudian yang ketiga adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Dekan FTIK, kemudian yang keempat adalah sosialisasi teknis pelaksanaan magang FTIK 2025, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kalab kepada beliau, Bapak Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tinahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Yang terhormat Rektor Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MBDI, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Sutopo MPD, yang sama-sama kita hormati jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak, Bapak Kajur, Sekjur, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Korprodi, juga Kalab, yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Lembaga Mitra, baik Kemenak, Dinas, juga sekolah maupun madrasah, yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu BPM Magang tahun 2025, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertetap maya dalam forum ini, yaitu sosialisasi pelaksanaan magang tahun 2025. Salawat salam semoga Tuhan biasa terlimpahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk
hadir mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan magang tahun 2025. Khususnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya Bapak Dekan dalam hal ini yang telah memberikan support, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan magang tahun 2025 ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang laporan pelaksanaan dari kegiatan magang pada tahun 2025. Perlu diketahui Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu lembaga mitra yang baru, bahwa model magang pada tahun ini ada dua jenis. Yang pertama adalah model reguler, kemudian yang kedua inisiasi. Untuk yang reguler itu kami menyiapkan kepada seluruh mahasiswa atau para peserta magang, lembaga-lembaga mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak laboratorium atau maupun pihak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun untuk magang inisiatif, kami berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih lembaga-lembaga yang di yang diinginkan agar mereka bisa melaksanakan magang di tempat-tempat tersebut. Kemudian untuk jumlah peserta magang reguler pada tahun ini adalah 1.362 mahasiswa. Jumlah peserta magang inisiatif itu adalah 185 mahasiswa. Sehingga jumlah keseluruhan peserta magang FTIK tahun 2025 sejumlah 1.547 mahasiswa. Kemudian untuk jumlah lembaga secara keseluruhan yang ditempati magang pada tahun 2025 ini adalah 123 lembaga. Kemudian jumlah sekolah atau madrasahnya ini 110 lembaga. Jumlah lembaga MPI yang ditempati untuk MPI itu jumlahnya adalah 13 lembaga. Perlu diketahui juga Bapak Ibu dan juga Bapak Dekan khususnya bahwa untuk magang pada tahun ini khusus MPI tidak kita tempatkan di lembaga sekolah maupun madrasah. Akan tetapi khusus MPI ini kita tempatkan di Kemenak, kemudian dinas dan juga cabang dinas. Jumlahnya ada 13 lembaga. Adapun 13 lembaga tersebut adalah Kemenak Kabupaten Blitar, Kemenak Kota Blitar, Kemenak Kabupaten Trenggalek, Kemenak Kabupaten Kediri, Kemenak Kabupaten Jombang, Kemenak Kabupaten Tulungagung, Kemenak Kota Kediri, Kemenak Kabupaten Nganjuk, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, juga Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk. Sehubungan dengan magang inisiatif, lembaga yang menjadi mitra kita yang baru ini ada 13 lembaga, yaitu SMAN 1 Ngadiluwe, MAN 3 Kediri, SMAN 1 Tanjung Anom, SMAN 1 Kandat, MAN 2 Kediri, MAN 1 Kota Kediri, SMAN 1 Kesamben, SMA Negeri Mojoagung, MAN 8 Jombang, SMAN 1 Ponggok, SMAN 1 Mojo, MAN 5 Kediri, dan SMAN 1 Bangsa. Jadi itulah lembaga-lembaga yang baru yang menjadi mitra dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada kesempatan tahun ini dalam pelaksanaan magang tahun 2025. Selanjutnya, kami sangat berharap kepada Bapak Ibu DPM khususnya untuk senantiasa terus memberikan bimbingan arahan kepada seluruh teman-teman peserta magang agar nantinya dalam proses pelaksanaan magang itu betul-betul berjalan sesuai dengan target dan harapan kita bersama. Juga kepada seluruh Bapak Ibu pengurus dari lembaga mitra masing-masing, ini kami sangat berharap kerjasamanya, bantuannya, dukungannya untuk kesuksesan dari teman-teman peserta magang. Dan memang perlu untuk kami sampaikan bahwa
seluruh teman-teman peserta magang ini dalam rangka adalah untuk thalabul ilmi. Mereka masih dalam upaya untuk menggali potensi-potensi yang mereka miliki agar nantinya bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu mohon bimbingan, arahan, didikan bagi seluruh peserta magang pada tahun ini. Demikian barangkali mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kami mohon Bapak Dekan berkenan untuk memberikan arahan, juga masukan-masukan kepada kami, khususnya juga kepada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan pelaksanaan magang di tahun ini bisa lebih baik dari pelaksanaan magang yang sebelumnya. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Dekan FTIK kepada beliau Bapak Dr. Sutopo MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabi nasta'in wala umuri bin muradin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang berhormat rektor kita, Dr. Uin Sayyid Ali Rahmat Tulung Agung, Bapak Profesor Dr. Belasis MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang melihat hadir Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, yang saya hormati Bapak Ibu Kajur, Sekjur, kemudian Korprodi juga hadir. Nah, beliau-beliau yang menjadi BPM juga. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang tidak kalah pentingnya yang punya hajat ini, Bapak Ibu Kepala Laboratorium di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ada Bapak Matoni, kemudian ada Ibu Asrin dan juga Pak Zainul yang hari ini apa namanya betul-betul menjadi menjaga gawang kaitannya dengan magang yang kita lakukan. Alhamdulillah kita bersama bisa berada di forum mulia ini terkait dengan sosialisasi teknis pelaksanaan magang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjelang siang memberikan manfaat khususnya bagi anak-anak kita, mahasiswa kita, dan satu Tulung Agung pada umumnya. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan telah kita dapat syafaatnya di roh. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang pertama yang perlu saya ucapkan, pertama kepada koordinator kaitannya dengan magang di 2025 ini, Bapak Pardoni dan teman-teman yang sudah berinisiatif untuk melakukan sosialisasi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada mitra kita, tadi sudah disebutkan dari beberapa lembaga, salah satunya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan ada juga yang dari kota, kemudian cabang dinas provinsi, kemudian ada cabang dinas kabupaten. Juga saya melihat mitra-mitra kita yang lama juga masih bergabung bersama kita sebagian besar. Ini harus saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam rangka sosialisasi atau kaitannya dengan eh, apa ya sinkronisasi ya kaitannya dengan pelaksanaan magang kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kalab
bahwa memang ada perubahan terkait dengan magang yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dibandingkan magang sebelumnya. Tentu kami memiliki dasar Bapak Ibu kaitannya dengan munculnya magang inisiatif ini. Di saya melihat tadi ada 185 mahasiswa dari 1.547 mahasiswa yang ikut magang di tahun ini. Artinya bahwa saya melihat kaitannya dengan magang inisiatif ini tidak hanya mungkin diikuti sebagian besar teman-teman di Prodi MPI, tapi ke depan juga perlu diperbesar juga kaitannya dengan kuota magang inisiatif di prodi-prodi yang lain, kemudian kuotanya juga diperluas dan bahkan bisa lintas provinsi. Kami mengambil kebijakan ini dalam rangka bagaimana teman-teman yang magang di beberapa wilayah ini, kabupaten ataupun kota ini, atau ke depan bisa lintas provinsi, ini akan menjadi duta kami sebenarnya. Jadi kami berharap bahwa teman-teman magang, mahasiswa magang nanti akan menjadi duta Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam rangka bagaimana ke depan kaitannya dengan apa namanya, salah satunya rekrutmen mahasiswa baru ini juga bisa tersentuh dari beberapa wilayah dalam rangka bagaimana mahasiswa bisa mempublikasikan ya, atau mampu melakukan edukarnya. Kemudian juga dalam rangka bagaimana teman-teman dosen ini bisa melakukan pengabdian sebenarnya, damping dengan pengabdian eh, untuk memenuhi Tridharma ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, juga tentu eh, di dalam magang ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tadi ada 1.547 mahasiswa. Kemudian kalau kita lihat bersama di undangan Bapak Ibu itu kita memiliki dosen pembimbing magang itu ada 123, di samping ada guru pembimbing magang. Nah, tentu terkait dengan jumlah yang ada, terkait dengan dosen magang maupun Bapak Ibu guru pendamping magang ini, saya mohon kepada bagian laboratorium, kepala lab, ya, ke depan bisa melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Ya, eh, memang tidak bisa secara utuh atau menyeluruh, tapi pada dasarnya bagaimana kita bisa melakukan monitoring dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan magang kita ke depan. Ini juga dalam rangka bagaimana apa namanya ke depan ini terkait dengan kurikulum magang yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan eh, bisa menyesuaikan terkait dengan temuan-temuan yang ada di monitoring dan evaluasi. Mohon ini dilakukan supaya kaitannya dengan peningkatan kompetensi mahasiswa terkait dengan kompetensi pedagogiknya yang betul-betul secara teori kita berikan, ini nanti di lapangan bisa teraplikasikan secara baik. Dan saya mohon dengan hormat kepada eh, Bapak Ibu yang tergabung di apa namanya di lapangan dalam hal ini di sekolah ataupun di kantor Kemenak, kemudian kantor cabang dinas, kemudian kantor dinas dan seterusnya di madrasah maupun di sekolah. Ini bisa saya mohon dengan hormat bisa memberikan apa namanya bantuan keilmuannya, bisa melakukan pembimbingan kepada anak-anak kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini supaya apa yang didapatkan di kampus berupa teori ini nanti betul-betul mampu diaplikasikan di lapangan, mampu betul-betul diterapkan di lapangan sehingga betul-betul matching antara teori dengan apa namanya prakteknya. Karena bagaimanapun juga pada saat anak-anak kita nanti di lapangan, tentu yang paling dominan adalah Bapak Ibu mitra kita. Nah, ini yang paling terpenting. Sehingga apa namanya eh, Bapak Ibu mitra kita yang ada di lapangan nanti di sekolah ataupun di madrasah ataupun di kantor-kantor tadi yang disebutkan oleh Bapak Fatoni tentu menjadi apa namanya pendamping yang sangat mulia sekali dalam rangka untuk menularkan kaitannya dengan keilmuannya. Nah ini Bapak Ibu.
Kemudian tadi juga disinggung terkait dengan posisi apa namanya praktek tempat praktek ya, yang apa tahun sebelumnya bahwa teman-teman prodi MPI ini dilakukan di beberapa sekolah. Ini kita evaluasi bersama kemarin. Memang ada beberapa temuan-temuan yang memang akhirnya kita berinisiatif bagaimana kalau misalnya kita arahkan di kantor-kantor khususnya di lembaga pendidikan. Nah ini akhirnya bisa terwujud juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lan. Dan tentu terus ke depan kita harus berbenah diri, Bapak Ibu semuanya, tidak hanya pengelola dalam hal ini, tapi juga Bapak Ibu eh, dosen pembimbing magang, kemudian dan Bapak Ibu yang lain yang ada di sini. Ini dalam rangka bagaimana kaitannya dengan kualitas-kualitas output nanti untuk mahasiswa kami di Fakultas Tarbiyah dan Perguruan bisa bersaing tentunya di pasar kerja kita. Nah, ini penting sekali dalam rangka menaruh stempel ya kaitannya dengan Fakultas Tarbiyah dan Perguruan dan UIN 1 Tulungagung yang tentu akreditasinya APT-nya sudah unggul dan prodi-prodi di Fakultas Tarbiyah hampir sebagian unggul. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini juga apa namanya forum silaturahmi juga biar kita sama-sama tahu seperti apa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perlu sampaikan bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu ada 13 prodi Bapak Ibu. Eh, yang pertama ada prodi PAI, prodi PAI ini memiliki akreditasi unggul. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mitra dan seterusnya, ini dalam rangka bagaimana supaya kita lebih dekat lagi. Kemudian ada Prodi MPI juga unggul, kemudian ada Prodi PGMI unggul juga akreditasinya, kemudian Prodi PIAO juga unggul. Kemudian ada Prodi Bahasa Indonesia, eh, akreditasinya juga unggul, Prodi Bahasa Arab unggul, kemudian Prodi Bahasa Inggris unggul. Jadi Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris semua unggul. Kemudian ada Prodi Matematika, akreditasinya juga unggul, Prodi Fisika unggul, Prodi Kimia unggul, Prodi Tadris Fisika unggul, kemudian ada satu Tadris Biologi, eh, masih baik sekali. Nah, kita tentu sangat bangga dengan stempel yang ada di posisi unggul tadi itu, tapi pada dasarnya ini akan menjadi sebuah tantangan kita bersama, bagaimana anak-anak kami yang betul-betul kita terjunkan di lapangan dalam rangka mengimbangi terkait dengan apa namanya predikat tadi itu, tentu juga anak-anak kita bagaimana kompetensinya betul-betul kita cetak seperti yang kita harapkan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, kami juga titip pada Bapak Ibu mitra semuanya apa namanya pelaksanaan magang yang kita lakukan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini, yang jumlah lembaga sekolah hanya ada 110 tadi ya, dikatakan kemudian Pak Kalap tadi, kemudian jumlah lembaga terkait dengan prodi MPI-nya tadi ada 13 lembaga. Tentu ini menjadi harapan bagi kami semuanya, bagi kita semuanya pengelola di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. eh, kita tentu tidak cukup eh, terkait dengan kerjasama ini hanya di tataran apa namanya magang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang mewakili di mitra. Kami tetap berharap bagaimana anak-anak kami nanti di posisi magang nanti, kami mohon diizinkan, mohon dengan hormat untuk diizinkan, misalkan ada yang mengambil data terkait dengan skripsinya. Karena ini rata-rata di teman-teman magang ini sudah mulai menulis terkait dengan skripsinya. Sehingga tentu pengambilan terkait dengan data-data awal ya, studi apa namanya pendahuluan ini perlu dilakukan oleh anak-anak kami. Jadi kami mohon izin atas nama lembaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, eh, Bapak Ibu Mitra bisa memberikan apa namanya mungkin perhatian pada anak kami sehingga anak kami semuanya bisa melakukan riset di lembaga Bapak Ibu semuanya. Ini harapan kami. Dan kami juga berharap juga bahwa kerjasama yang sudah ditandatangani tentu ini tidak hanya cukup sampai di sini Bapak Ibu, kami berharap ke depan juga kerjasama ini bisa terus terjalin kembali sehingga betul-betul ada ke depan diciptakan sebuah pengertian, kemudian ada sebuah penelitian bersama antar lembaga yang tentunya akan memperkuat masing-masing lembaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
kepada lembaga mitra yang mewakili dari Kementerian Agama Kabupaten. Ini ada Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, kemudian juga ada Kota Blitar, kemudian Kota Kediri juga hadir, kemudian cabang dinas juga. Di sini ada Blitar juga Tulungagung, ya, kemudian ada Dinas Pendidikan Blitar dan Nganjuk dan seterusnya. Nah ini ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama seperti yang saya katakan tadi bisa terwujud dalam rangka membentuk kompetensi anak-anak kita yang ke depan bisa betul menjadi guru yang profesional. Eh, Tentu apa namanya, saya mengharapkan juga kepada kepala lab ya hari ini bisa betul-betul memberikan sebuah pandangan terkait dengan atau pembekalan terkait dengan pelaksanaan magang kita, bisa melakukan sosialisasi dan tanya jawab sehingga betul di lapangan nanti tidak ada apa namanya miskomunikasi terkait dengan pelaksanaan ini. Eh, Kemudian saya mohon izin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kaitannya dengan acara sosialisasi teknis pelaksanaan magang tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Perguruan saya nyatakan dibuka. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengarahan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah sosialisasi teknik pelaksanaan magang FTIK 2025 kepada beliau Bapak Rizky Arif Sobirin MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala muridin ni'matin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ma ba'd. Baik, mohon izin untuk menampilkan screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Mohon izin. Sangat jelas. Sudah Bapak. Sangat jelas. Ya. Ampun Bapak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kesempatan yang telah diberikan. Ya, terima kasih untuk Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Rektor. Terima kasih atas semua dari kepemimpinan yang hingga saat ini, hingga kami juga masih eksis untuk melakukan ini, melaksanakan kegiatan magang hingga saat ini dan melebarkan sayap-sayap di lebih luas lagi. Begitu juga dengan Bapak Dekan. Yang terhormat Bapak Dekan, terima kasih atas memberikan kesempatan pada kami di lab. Semoga ini menjadi yang lebih luas lagi untuk dari kami dalam memberikan magang dan juga bermitra dengan sekolah-sekolah sekitarnya. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dosen pembimbing magang nanti. Mohon untuk arahan juga untuk mahasiswanya, pendampingannya. Semoga magang ini berjalan dengan lancar sepenuhnya dan juga terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ibu Kepala atau pimpinan lembaga mitra karena sudah berkenan dengan kerjasama ini. Semoga saling menguntungkan dua pihak juga memberikan kebermanfaatan bagi dua pihak dan juga sangat membantu bagi mahasiswa kami untuk em, mengasah kompetensi sebelum lulus sehingga nanti setelah lulus menjadi generasi penerus pembangunan negeri kita selanjutnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sosialisasi ini. Ya. Jadi dari kami ini saya mewakili dari pihak lab, perwakilan, yang mana dari sosialisasi ini ada terdapat dua jenis magang berdasarkan lingkup program studi, yang mana yaitu pendidikan seperti tadis matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian IPS, kemudian tarbiyah itu PAI, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian PIAUD, lalu yang dari tadris bahasa, dari jurusan bahasa yaitu
pendidikan bahasa Arab, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Itu. Nah, kemudian untuk yang lingkup satunya yaitu di manajemen pendidikan. Nah, ini diisi oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang mana dalam struktur organisasi dalam pelaksanaan magang ini, yang mana dekan dengan para wakil dekan ini selaku pembina dan juga eh, sebagai pimpinan dalam pelaksanaan magang ini, yang mana ini dalam pelaksanaan magang ini dilaksanakan oleh kepala laboratorium beserta stafnya, yang mana ini juga memiliki garis koordinasi dengan lembaga mitra beserta juga koordinator program studi. Nah, dalam pelaksanaan magang ini di lapangan dari pihak laboratorium nanti akan menugaskan eh, beberapa dosen pembimbing magang di masing-masing lokasi mitra. Begitu juga diharapkan dari masing-masing lembaga mitra terdapat koordinator. Misalkan kalau untuk di lingkup pendidikan itu adalah guru pamong, kemudian kalau di lingkup manajemen pendidikan adalah pembimbing lapang. Ini sebagai koordinator, umumnya kalau contohnya di sekolah adalah wakil kurikulum. Nah, untuk pendampingan dalam kegiatan magang di lingkup sekolah ini di GPM, kemudian kalau di mitra instansi untuk manajemen pendidikan, ini tunjuk pembimbing lapang untuk mewakili eh, sebagai wakil mitra untuk pendampingan mahasiswa. Dan ini yang nanti yang akan langsung untuk berkaitan dengan peserta magang ini. Mohon izin untuk menyampaikan terkait magang prodi pendidikan, yang mana sebenarnya capaian kompetensi magang untuk prodi pendidikan, lingkup prodi pendidikan yang sebagaimana telah disebutkan tadi, yang mana mahasiswa terampil menerapkan paradigma baru pendidikan dan pembelajaran inovatif sebagai upaya reformasi pendidikan saat ini ya. Kemudian mahasiswa juga memahami konsep dan prosedur pelaksanaan lesson study karena tidak hanya menerapkan paradigma baru berupa membuat bahan ajar namun juga mempraktekannya dalam bentuk lesson study. Dan juga termasuk terampil menyusun perangkat pembelajaran, kemudian praktik pembelajaran yang terintegrasi dengan model-model pembelajaran inovatif. Nah, kemudian yang terakhir menguasai substansi materi bidang studi terkait dengan mahasiswa tersebut. Baik, ini untuk terkait alur pelaksanaan magang, kita bagi menjadi 6 ini untuk lingkup pendidikan, yang mana insya Allah dalam pekan depan, mahasiswa ini bisa mengambil surat pengantar magang di kantor lab. Tadi kami di lab terpadu lantai 1, di kantornya di sisi sebelah selatan. Jadi pada tanggal 15 sampai 16, kemudian diharapkan untuk masing-masing mahasiswa mengantarkannya ke lembaga mitra masing-masing. Oke. Lalu lembaga mitra ini memperbarui data GEPM magang di tahun 2025 dan membuat surat balasan. Ini diharapkan lembaga mitra membuat surat respon balasan kepada kami, dan mahasiswa diharapkan untuk segera mengumpulkan berkas, mohon maaf ya, berkas, mohon maaf salah sebut ya, kok sensitif tadi pagi isunya ya, beras kuning, mohon maaf. Berkas GPM, berkasnya oleh guru pamong, jadi nanti akan terdapat rincian guru pamong yang terdaftar untuk mendampingi mahasiswa nanti di lokasi magang. Ini nanti diberikan ke Lab Epdik dan ini dilakukan oleh mahasiswa yang magang di lokasi tersebut. Lalu selanjutnya em, bisa diadakan pembukaan magang yang mana dihadiri oleh dosen pembimbing magang dengan mekanisme yang disepakati bersama. Jadi tidak memaksa harus bagaimana begini. Kami menyesuaikan dengan tempat atau lokasi magang yang bersangkutan. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan magang yang keempat, ini dengan mekanisme yang disepakati bersama, yang secara garis besar kegiatannya ada 6 dalam di sini, dalam di magang prodi pendidikan, yang mana ini harus ada observasi budaya dan kegiatan pembelajaran di lembaga mitra yang bersangkutan, tentunya dengan menjaga kerahasiaan data juga. Lalu kemudian mahasiswa juga konsultasi dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing magang. Kemudian setelah melakukan observasi juga sambil konsultasi sepanjang dalam pelaksanaan magang ini, mahasiswa juga menyusun modul dan bahan ajar. Kemudian ini selanjutnya setelah dibuat modul atau bahan ajar tersebut dan juga dokumen pendukung pemberangkat pembelajaran,
Selanjutnya dilaksanakan praktek pembelajaran terbimbing yang mana mahasiswa akan melaksanakan pembelajaran tersebut ini sambil diawasi oleh guru pamong ini sebanyak 4 kali. Kemudian sebagai titik finalnya dari praktek pembelajaran terbimbing tersebut, nah nanti termasuk juga akan dieditkan observer bisa dari masing-masing tim magang dalam satu lokasi, tentunya dengan GPM, yang mana mahasiswa tersebut masing-masing melakukan atau melaksanakan lesson study sama sekali setiap mahasiswa dan ini terdokumentasi baik dalam bentuk foto dan video sebagai rekam jejak nanti, terutama untuk masing-masing lembaga dalam pemenuhan lembaga akreditasi. Nggih. Kemudian yang terakhir baru menyusun laporan akhir magang dan lesson study. Setelah terlampau semua tahapan tersebut, maka pengumpulan tagihan magang tersebut ini bisa ke pihak GPM dan juga DPM. Yang mana masing-masing ini berbeda karena nanti akan ada form penilaian tersendiri baik dari guru pamong dan juga dosen pembimbing magang. Nah, kemudian dari DPM melakukan rekap nilai dari keseluruhan mulai dari kepala lembaga atau pimpinan, kepala sekolah, kemudian guru pamong, dan juga dari dosen pembimbing magang tersebut. Setelah terekap semuanya, diperoleh nilai akhir, maka DPM nanti akan menginput nilai magang di aplikasi SSO PPL, ya sso.win1.ac.id, ya di bagian menu PPL. Setelah selesai, ya ini sebenarnya fleksibel, bisa dilakukan penutupan dan penjemputan dulu bisa, atau mungkin setelah dilakukan penilaian ya baru bisa dilakukan penutupan atau penjemputan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mohon izin untuk menyampaikan deskripsi tugas dari dosen pembimbing magang, ya, yang mana ini juga membuka dan menutup magang, hadir di lokasi, kemudian juga membimbing peserta magang terkait yang pertama pelaksanaan observasi dan kegiatan pembelajaran di lembaga mitra, menyusun perangkat pembelajaran, praktik, kemudian menyusun laporan magang secara keseluruhan, tidak hanya terkait memenuhi laporan, tapi juga mendampingi pelaksanaan dan juga mengamati serta mendiskusikan hasil praktik lesson study. Kemudian semisal di mahasiswa ada terdapat masalah akademik, ini diharapkan Bapak Ibu dosen bina magang memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang ditemui peserta magang ini. Tentunya ini juga diharapkan memantau, mohon maaf, bukan membantu, ya membantu ya, tapi ini memantau juga peserta magang ini secara intensif. Bisa secara kunjungan secara offline di tempat, bisa secara virtual dengan waktu yang ya disepakati bersama bersama peserta magang tersebut ya. Kemudian juga memberikan penilaian magang termasuk juga sangat diharapkan atau mungkin bahkan wajib untuk membangun komunikasi yang positif dengan guru pamong dan juga lembaga mitra. Sehingga ini secara garis besar untuk rincian kegiatan magang ini yang telah terlaksana yaitu pendaftaran IRS nggih. Ini benar nggih untuk telah terlaksana di akhir Agustus. Kemudian dan juga pendaftaran magang telah dilakukan secara online dan pemberkasan di pekan kemarin. Nggih. Nah, lalu pada pekan ini kita laksanakan sosialisasi magang. Nah, diharapkan ini untuk pekan depan mahasiswa dapat mengantar dokumen perizinan ke mitra magang sekaligus juga di 1 sampai 2 pekan ke depan juga penyerahan surat balasan mitra magang ke laboratorium. Setelah dilakukan tersebut bisa dibuka magang juga dihadiri oleh dosen pembimbing magang dan juga nanti dari pihak mitra magang bisa kepala lembaga atau mungkin pihak yang mewakili. Kemudian selanjutnya dilakukan observasi dan penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi ini dapat dimulai start setelah dibuka bisa langsung beraktivitas magang untuk mahasiswa yang bersangkutan. Oke. Jadi ini untuk praktek, mohon maaf, ini untuk observasi dan penyusunan perangkat pembelajaran diharapkan selesai selambat-lambatnya di pekan kedua Oktober. Oke. Supaya bisa segera melakukan praktek pembelajaran terbimbing. Oke. Jadi praktek pembelajaran terbimbing ini fleksibel waktunya, tidak dipatok. Yang penting ini dilaksanakan selama 4 kali, secepat-cepatnya bisa dilakukan sejak September akhir hingga di November pertengahan atau pekan ketiga.
Nah, kemudian di sela-sela em, atau mungkin di sela-sela atau mungkin selama rentang pelaksanaan magang tersebut, tentunya mahasiswa juga berkonsultasi terhadap dosen bimbing magang dan juga guru pamong, yang mana ini sebanyak 16 kali. Ya bisa dimulai sejak pada saat awal saat melakukan observasi. Oke. Hingga penyusunan laporan, maksud saya di praktek pembelajaran terbimbing, lesson study lalu penyusunan laporan. Oke, jadi ini dapat dimulai sejak pekan keempat September karena kalau dilihat di tanggalan September ada 5 pekan Bapak Ibu. Oke. Nah ini hingga awal Desember karena ini terakhir laporannya. Oke. Baik, untuk lesson study setelah praktek pembelajaran terbimbing magang 4 kali, ini mahasiswa masing-masing, tidak per kelompok, tidak hanya sekedar perwakilan, namun ini per mahasiswa melakukan lesson study dan ini direkam dalam bentuk video dengan durasi 10 sampai 15 menit. Ya. Ini dapat dimulai sekitaran akhir Oktober sampai akhir November. Ini hanya cukup 1 kali, namun wajib terdokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Oke. Kemudian juga termasuk dihadiri oleh salah satu saja yang nanti dihadiri oleh dosen pembimbing magang, yang lainnya itu bisa tetap yang lain DPM dan juga rekan teman sejawat yang ada di lokasi magang itu sebagai observer. Oke. Dan ini formnya wajib terisi lengkap. Kemudian penyusunan laporan magang dan lesson study dapat dilakukan kalau andai kata lesson study sudah selesai lebih cepat, dapat dilakukan sekitar pertengahan November hingga awal Desember, dan setelah laporan selesai, akhir November hingga pertengahan Desember ini sangat diharapkan atau bahkan diwajibkan ini mengumpulkan laporan dan tertanda tangan lengkap, yang mana meliputi tanda tangan guru pamong, dosen pembimbing magang, dan juga kepala sekolah atau kepala lembaga. Gitu. Termasuk juga dari masing-masing kepala lembaga, guru pamong, dan juga DPM, atau dosen bimbing magang juga telah mengisi form masing-masing mahasiswa, form penilaian eh, terkait hal spesifik pada peserta magang. Ini selama kegiatan magang tersebut. Nanti akan ada rincian lebih lanjut. Nah, kemudian penilaian rekap akhir ini bisa dimasukkan pada pekan kedua hingga pekan ketiga Desember karena ini mengingat ini adalah akhir semester ganjil. Jadi begini, untuk tagihan magang ini sangat diwajibkan 1 minggu setelah magang selesai sudah terkumpul seluruhnya. Jadi sebenarnya ada dua macam laporan yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa selaku peserta magang. Yang mana laporan akhir magang dan juga laporan lesson study. Ini untuk laporan magang di mahasiswa prodi pendidikan. Yang mana laporan akhir magang mencakup naskah magangnya, tertanda tangan lengkap. Kemudian jika ada surat keterangan penerimaan magang atau balasan dari pihak sekolah atau lembaga. Lalu jurnal harian magang yang mana ini seyogyanya sekitar 24 kali. Karena magang ini dilaksanakan selama 12 pekan. Sehingga seyogyanya mahasiswa hadir aktif di sana minimal setidaknya 2 kali per pekan. Oke. 2 sampai 3 kali. Oke. Kemudian juga nanti di lampiran ada lembar konsultasi magang dengan DPM dan GPN. Ini tidak terpisah, ini gabung dalam satu form yang diisi sebanyak 16 kali. Oke, dalam satu form. Jadi bisa saling berganti. Tergantung dari mahasiswa tersebut saat itu konsultasi ke pihak mana, pihak guru pamong ataukah ke dosen membimbing magang. Jadi ini lebih fleksibel. Karena ini gabang, mohon maaf, magang, mohon maaf saya salah sebut, magang 1 dan magang 2 ini digabung. Kemudian juga wajib mengisi form instrumen hasil observasi, lalu juga ada modul ajar sebanyak 4 pertemuan bahan ajar dan juga perangkat pendukung pembelajaran lainnya, ini sebagai lampiran. Lalu juga ada form hasil performansi praktek pembelajaran terbimbing. Oke. Yang mana ini dilaksanakan selama 4 kali. Jadi setiap 1 kali ke pertama, kedua, ketiga, keempat, ini semuanya ada eh, hasil eh, review dari guru pamo. Jadi ada kelebihan bagaimana, kelemahan bagaimana, kemudian saran bagaimana. Formatnya nanti akan ada di buku pedoman magang.
Kemudian juga ada dokumentasi magang yang mana meliputi kegiatan observasi di lembaga mitra sekaligus juga praktek pembelajaran terbimbing. Baik, seperti itu untuk laporan akhir magang. Lalu untuk laporan lesson study disusun tentunya juga naskahnya harus ada sesuai dengan format dan tertanda tangan lengkap. Kemudian juga ada modul ajar bahan ajar dan media ajar yang digunakan hanya pada saat lesson study, pada pertemuan tersebut saja. Tidak perlu semuanya seperti di laporan akhir magang. Mohon maaf ini kami ulangi lagi karena supaya lebih mudah, em, terutama dosen pembimbing magang, menilai sebenarnya ini modul bahan dan media ajar yang digunakan, yang keseluruhan ada di laporan akhir magang, ini yang digunakan di lesson study yang mana? Nah, itu kami supaya lebih mudah untuk mereview. Ini membantu dosen bimbing magang juga untuk melakukan penilaian. Begitu juga dengan guru pamong. Lalu kemudian ada instrumen penilaian asesmen lesson study. Jadi ada form tersendiri untuk lesson study dan ini cukup banyak. Oke. Sekaligus juga nanti ada dokumentasi lesson study, baik gambar dan juga link video. Jadi sangat diharapkan dari peserta magang nanti akan diminta untuk membuat, ya bisa channel YouTube sendiri atau mungkin di Google Drive diletakkan video di link tersebut, lalu link diletakkan di lampiran, guru pamong dan juga dosen bimbing magang dapat melihat di link tersebut untuk memberikan penilaian masing-masing. Oke. Kemudian di yang lainnya terpisah yaitu form dan hasil rekap penilaian keseluruhan yang mana dari pertama pihak kepala sekolah atau pimpinan lembaga meliputi sikap dan perilaku. Kemudian untuk guru pamong ini meliputi perangkat pembelajaran beserta praktek pembelajarannya. Kemudian untuk DPM, nah ini yang paling banyak, yaitu mengikuti laporan magang, laporan lesson study, kemudian perangkat pembelajaran dan praktek pembelajaran. Jadi saat aksi mahasiswa juga dinilai, ada formnya. Mohon izin untuk melanjutkan terkait dengan formatnya. Jadi formatnya berbeda, yang mana ini adalah laporan magang meliputi terkait kegiatan magang, yang mana pada saat pelaksanaan magang ini ada kegiatan observasi, akan banyak dibahas di sini. Begitu juga persiapan dan praktek pembelajaran terbimbing, ini juga diceritakan bagaimana kegiatan peserta magang di kegiatan tersebut. Kemudian setelah melakukan praktek, ada refleksi dan evaluasi. Bisa juga menyertakan terkait hasil observasi dikaitkan. Sehingga ini sebagai refleksi dan evaluasi bagi peserta magang sendiri dan juga bisa memberikan sebuah masukan barangkali untuk lembaga terkait. Bisa terkait lembaga mitra, bisa juga dengan pihak universitas. Kemudian ada penutup, yang mana kesimpulan dan saran. Nah, lampirannya sebagaimana yang sudah saya eh, jelaskan sebelumnya di sini, yang mana ini secara garis besar seperti ini, nggih. Nah, bedanya untuk dengan laporan lesson study, Bapak Ibu, ini pendahuluan yang sebelumnya adalah magang. Di sini adalah pendahuluan terkait mengapa lesson study ini perlu. Jadi latar belakang kenapa kok perlu dilaksanakan lesson study. Kemudian tujuan lesson study apa, manfaat lesson study apa, ini perlu. Benar-benar ini harus dari mahasiswa sendiri. Ini kebutuhan dari personal mahasiswa mengapa harus praktek lesson study ini. Oke. Kemudian setelah itu dilaksanakan pelaksanaan lesson study nggih, dari observasi pembelajaran awal. Nah ini kemudian dibuat suatu pembahasan untuk bagaimana mahasiswa menyiapkan rancangan pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran dan juga refleksi. Ini sebagai bahan awal untuk mahasiswa sebelum melaksanakan lesson study. Kemudian mahasiswa selanjutnya membuat rancangan pembelajaran, kemudian melaksanakannya, dan juga ada refleksi pembelajaran dan juga revisi. Ini tentunya ada kaitan erat dengan lampiran form lesson study di sini. Oke, jadi harus sinkron antara lampiran dengan di bab 2 pelaksanaan lesson study. Oke. Kemudian juga ada penutup dan juga lampiran sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tentunya di sini wajib untuk melampirkan link video dokumentasi lesson study. Karena mengingat DPM ini hanya bisa mengunjungi satu saja kegiatan lesson study, tidak semuanya, karena mengingat waktu juga terbatas, gitu nggih. Dan ini diharapkan dari lesson study nanti
tentunya ya guru pamong tentunya itu lebih mengetahui dibandingkan dari dosen pembimbing magang. Nah, sehingga dosen pembimbing magang dapat menilai berdasarkan em, recording dari dokumentasi lesson study ini di video. Bisa YouTube atau mungkin bisa link Google Drive ini. Oke. Nah, ini untuk penilaiannya, Bapak Ibu sekalian, yang mana dari tiga eh, pihak, yaitu kepala sekolah atau madrasah, kepala lembaga, kemudian guru pamong, dan juga dosen bimbing magang, yang mana masing-masing terdapat tugas atau mungkin kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap peserta magang masing-masing. Oke. Yang mana ini N1, ini merupakan penilaian laporan akhir magang. Ini N1 ini adalah, mohon izin Ki, untuk memberikan pennya di sini. Ini untuk yang penilaian N1 ini merupakan penilaian laporan akhir magang di sini. Oke. Kemudian untuk yang N2 di sini ini adalah penilaian yang diberikan kewenangan pada guru pamong yang mana menilai perangkat pembelajaran yang disusun peserta magang. Yang N3 juga sama untuk proporsinya yang mana ini diberikan kewenangan kepada dosen pembimbing magang dengan proporsi yang sama dengan guru pamong. Oke. Kemudian untuk em, mohon maaf ini saya ganti bannya dulu. Untuk di N4 ini memang skor tertinggi ini pada guru pamong yaitu terkait praktek penilaian mohon maaf penilaian praktek pembelajaran terbimbing karena guru pamong yang paling mengetahui paling memiliki apa banyak apa ya keleluasaan dalam mengawasi memantau peserta magang sehingga eh, dari pihak kami pertimbangan ini nilainya lebih tinggi. Nah, sedangkan yang di N5 ini adalah baru dosen pembimbing magang di sini. Jadi praktek pembelajaran terbimbing ini termasuk lesson study, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang di N6, mohon di sini saya pindah dulu untuk anunya. Ini untuk N6, mohon izin. Untuk N6 ini baru dari pihak kepala lembaga atau kepala sekolah. Ini nilai N6 ini merupakan nilai yang dikumpulkan dari kepala sekolah dan lembaga terkait sikap dan perilaku peserta magang. Lalu baru nilai yang terakhir N7 adalah ini penilaian laporan lesson study. Tentunya format penilaian sudah terlampir, Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu, mohon izin, kalau misalkan ingin di screenshot, monggo, silakan dipersilahkan. Kalau ada kata ingin di screenshot. Ngenangi sawun nggih, mohon izin. Nggih, siap. Oke, barangkali niku. Nah, ini untuk ke penilaian magang. Jadi begini untuk penilaian magang di lingkup prodi pendidikan. Yang mana ini setelah pembekalan dan koordinasi dengan pihak sekolah atau madrasah, maka dapat dilaksanakan pelaksanaan magang. Magang yang mana meliputi, maaf ini pennya saya off-kan mawon. Oke, betul. Ini yang mana pelaksanaan magang ini meliputi kegiatan observasi, penyusunan perangkat pembelajaran, dan juga praktek pembelajaran terbimbing. Setelah ketiga kegiatan ini dilaksanakan, baru dapat dilakukan lesson study. Urutannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari lesson study tersebut tentunya nanti juga akan ada evaluasi sebagai refleksi nggak ini kegiatannya. Lalu setelah makan ini dapat disusun laporan magang dan lesson study. Dari penilaian seluruh kegiatan ini dinilai magang dari masing-masing pihak, jadi dari kepala lembaga, kemudian guru pamong dan juga dosen bimbing magang. Ini dapat menentukan kelulusan, lulus atau tidak lulus eh, terkait peserta magang tersebut. Jadi kalau tidak lulus maka mahasiswa wajib mengulang. Jika kalau di kolom ini nilainya adalah D, ini tidak lulus. Jadi mohon izin untuk menyampaikan nilai C sebenarnya lulus, namun ya begitulah untuk terkait kualitas lulusan jadinya patut dipertanyakan. Jadi mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu dosen pembimbing magang mengawasi, memantau, betul-betul memantau untuk menjaga benar-benar kualitas dari mahasiswa kita selaku peserta magang benar-benar terjaga, benar-benar kompeten. Dan juga ini menjaga nama baik atau marwahipun, ngapunten campur bahasanya, menjaga marwahnya dari kedua lembaga ini, dari pihak universitas dan juga pihak sekolah, madrasah atau lembaga terkait. Jadi ngonten Pak Ibu. Kalau lulus, alhamdulillah, barokallah. Nonton.
Iya. Nah, ini untuk sebagai pengayaan Bapak Ibu, ini terkait lesson study. Ini beberapa dari ini nanti akan kami kirimkan slide-nya, nggih. Bapak Ibu terkait dengan link video untuk dapat sebagai referensi lebih lanjut terkait lesson study. Jadi ada panduan pelaksanaan lesson study, ini ada di video YouTube, filosofi dan langkah-langkah lesson study ada. Kemudian lesson study yang dilakukan di Jepun, kok Jepun? Jepang maksud saya, mohon maaf. Nggih. Jepun dekat sini. Itu jika ini di link tersebut. Nah, ini yang baru yang agak banyak itu, oh maaf ini belum saya sampaikan. Strategi observasi kelas di bagian dari lesson study. Kemudian ada yang di link Kemdikbud, ya, guru dan kemdikbud.go.id. Ini ada beberapa video yang semoga dapat memberikan inspirasi terkait ide praktek pembelajaran, penilaian, dan juga refleksi. Ini ada banyak menu di sini. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu oke, di link tersebut. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk sekian untuk yang lingkup prodi pendidikan, ini mohon izin untuk melanjutkan eh, terkait pelaksana magang prodi manajemen pendidikan, yaitu di sini adalah program studi manajemen pendidikan Islam. Yang mana capaian kompetensi magang diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi kependidikan yang mana meliputi manajerial, teknis, kepribadian, dan juga sosial. Oke. Yang mana ini kegiatan sebenarnya untuk rundown juga relatif sama dengan alur pelaksanaan magang prodi pendidikan, prodi lingkup pendidikan, yang mana sama-sama Senin Selasa besok bisa mengambil surat pengantar magang kepada lembaga dan diserahkan pada lembaga masing-masing. Kemudian pembaruan data untuk untuk menginput pembimbing lapangan magang, di lokasi magang tersebut. Kemudian juga pembukaan magang. Nah, baru yang keempat ini lingkup kegiatannya berbeda terkait pelaksanaan magang manajemen pendidikan. Yang mana pertama ada observasi budaya kerja di lembaga mitra, budaya dan kerja, mohon maaf. Kemudian ya juga seperti em, magang pendidikan, ada lembar konsultasi mahasiswa dengan PL dan juga DPM, pembimbing labang dan dosen eh, pembimbing magang. Kemudian nanti mahasiswa menyusun kerangka acuan kerja atau KAK atau bahasa lainnya itu adalah term of reference gitu. Kemudian setelah menyusun KAK, mahasiswa wajib untuk melaksanakan praktek pengelolaan manajerial di kelembagaan tersebut. Dengan tentunya untuk pemenuhan unitnya ini dengan konsultasi pembimbing magang dan juga pembimbing lapang. Tentunya dengan persetujuan dari pihak pimpinan lembaga. Untuk pembagian ini nanti prakteknya di unit tertentu. Setelah dilakukan ini, maka mahasiswa wajib untuk mempresentasikan observasi dan juga prakteknya ini yang mana ini presentasi cukup satu kali untuk setiap mahasiswa. Nah, kemudian menyusun laporan akhir magang dan juga praktek manajerial tersebut. Setelah dilakukan pelaksanaan magang ini, selanjutnya ya dikumpulkan tagihan tersebut kepada pembimbing lapang dan juga dosen pembimbing magang. Kemudian rekap nilai juga dikumpulkan, kemudian diinput ke aplikasi sso.uin1.ac.id. Oke. Ini di menu PPL. Kemudian penutupan ya. Jadi ini untuk penutupan dan penjemputan ini fleksibel, bisa penutupan tentunya waktunya tidak berjauhan. Berdekatan mungkin tapi bisa saja penutupan dan penjemputan dulu baru mungkin menginput nilai. Jadi ini lima untuk poin kegiatan 5 dan 6 ini bisa beriringan. Jadi begini untuk cakupan magang, ini khusus untuk kami sampaikan di magang manajemen pendidikan, yang mana cakupan magang ini mengacu pada standar nasional pendidikan ya, atau SNP, berupa satu satuan bidang pekerjaan dengan ketentuan berikut. Oke. Jadi ada satuan operasional yang mengelola pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan masyarakat. Kemudian ada yang satuan pelayanan, meliputi administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, kemudian sarana prasarana, humas, persuratan dan pengarsipan, serta layanan khusus atau lainnya. Ini bergantung pada
kantor atau cabang dinas atau mungkin kantor lembaga terkait. Oke. Kemudian dari berbagai bidang pengelolaan tersebut dipilih satu oleh mahasiswa tentunya dengan pertimbangan dosen bimbing magang dan juga pembimbing lapang untuk menambah pengalaman dan pemahaman tentang profesinya. Nah, pelaksanaan bidang pengelolaan ini diharapkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan magang yang telah ditentukan. Nah, kemudian ini program magang ini juga mempertimbangkan dan mendukung program yang mana telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh lembaga tersebut sebagai tempat praktek magang mahasiswa manajemen pendidikan. Kemudian program kerja ini disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, ketersediaan dana, sarana prasarana, fasilitas, kemudian tersediaannya waktu. Karena mengingat ini hanya 12 pekan. Kemudian dari program kerja magang yang telah disusun dilaksanakan bersamaan dengan praktek pengelolaan lembaga pendidikan dan administrasinya. Oke. Kemudian ini adalah deskripsi tugas dari dosen bimbing magang untuk ruang lingkup manajemen pendidikan, yang mana juga ada di event pembukaan dan penutupan magang, kemudian juga membimbing dan memberikan arahan peserta magang dalam observasi dan pengelolaan manajerial di instansi mitra, menyusun kerangka acuan kerja, kemudian juga menyusun laporan magang secara keseluruhan, termasuk laporan praktek manajerial tersebut. Ya. Kemudian memberikan solusi alternatif sebagaimana di magang pendidikan tadi saya sampaikan. Kemudian juga wajib untuk memantau peserta magang secara intens. Kemudian setelah kegiatan terlaksana juga dosen bimbing magang wajib memberikan penilaian pelaksanaan magang serta membangun komunikasi yang positif, baik dengan pembimbing lapan maupun dengan kepala lembaga atau instansi mitra. Jadi ini untuk timelinenya, Bapak Ibu sekalian, yang mana tadi sudah saya sampaikan terkait IRS, kemudian pendaftaran magang, dan ini sekarang kita berada di sosialisasi magang. Nah, pekan depan mahasiswa dapat mengantarkan dokumen perizinan ke instansi mitra magang dan juga surat balasannya kembali kepada laboratorium. Nah, pada saat yang bersamaan atau mungkin setelahnya, ini dapat dilaksanakan pembukaan magang, jadi ini sesuai dengan kesepakatan dua pihak, baik dari pihak dosen magang dan mahasiswa, serta dengan pihak lembaga. Kemudian pada rentang pertengahan September hingga pertengahan Oktober ini, mahasiswa melakukan observasi dan penyusunan KAK atau Term of Reference. Setelah ini terlaksana atau bersamaan dengan ini, juga dapat dilaksanakan praktek pengelolaan manajerial, yang mana ini dapat dimulai pekan keempat September hingga awal Desember. Tapi kami harapkan sebenarnya ini di November, di November akhir, kalau untuk fokus di penyusunan laporan akhir. Tapi kembali lagi ini sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak lembaga terkait. Bisa jadi kami batasi hingga di awal Desember. Kemudian begitu juga dengan jurnal bimbingan dosen bimbingan dan juga bimbing lapang yang mana wajib berisi sebanyak 16 kali. Oke. Kemudian ini presentasinya dapat dilakukan terkait ke KAK atau Term of Reference dan juga praktek pengelolaan manajerial ini di akhir Oktober hingga akhir November. Jadi ini waktunya fleksibel tergantung pada kesiapan peserta. Bisa berbarengan, bisa sendiri-sendiri, tergantung kesepakatan mahasiswa dengan dosen pembimbing magang yang bersangkutan. Oke. Kemudian penyusunan laporan magang ini kami harapkan selesai di awal Desember, oke, paling akhir. Kemudian di sela-sela tersebut dapat diberikan penilaian oleh pembimbing lapang dan juga pimpinan instansi atau lembaga. Kemudian finalnya ini di pertengahan Desember dengan magang oleh dosen pembimbing magang sekaligus rekapnya dan input di SSO. Baik, ini untuk tagihan magang. Oke. Ini laporan akhir magang dan juga laporan praktek manajerial. Jadi ada lampiran yang berbeda, yang mana naskah dua-duanya harus tetap ada dan tertanda tangan lengkap. Begitu juga diharapkan ada surat keterangan penerimaan atau balasan dari pihak lembaga atau mitra instansi. Jurnal harian tetap sama seperti yang di eh, pendidikan, lembar konsultasi juga sama,
dengan dosen pembimbing magang dan pembimbing lapang. Nah, ini yang berbeda adalah form instrumen hasil observasi ini sangat berbeda antara manajemen pendidikan dengan yang lingkup pendidikan tadi, sangat berbeda. Oke. Jadi ini nanti mohon untuk dipantau betul terkait pengisian form ini diharapkan intens dalam komunikasi, baik dengan dosen bimbing magang dan juga pembimbing lapang. Oke. Kemudian selanjutnya ada kerangka acuan kerja tentunya menyesuaikan dengan lokasi di lembaga mitra. Jadi ini fleksibel bergantung pada eh, budaya lembaga mitra dan juga SOP lembaga mitra. Jadi diharapkan ini sebagai pembelajaran mahasiswa juga dalam membuat term of reference ini dan juga dokumen pendukungnya. Kemudian dari tiap bidang pengelolaan tersebut, berdasarkan kerangka acuan kerja, nanti mahasiswa wajib untuk membuat tabel analisis SWOT. Oke. Ini sebagai di laporan akhir magang. Kemudian juga dokumentasi magang. Nah, lalu untuk di laporan praktek manajerial, ini tentunya formnya, bukan form, naskahnya harus ada. Kemudian juga ini yang dibatasi adalah kerangka acuan kerja atau term of reference ini hanya di praktek manajerial unit tersebut. Hanya itu. Jadi lebih titik pentingnya adalah di naskah menceritakan bagaimanakah praktek manajerial yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, KAK-nya tidak seluruhnya yang dicantumkan hanya yang berkaitan dengan praktek manajerial tersebut. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi praktek manajerial, ya, gambar dan juga video, sebagaimana yang lingkup pendidikan tadi, 10 sampai 15 menit. Oke. Kemudian lain-lainnya masih sama, sebagaimana lingkup prodi pendidikan sebelumnya. Ada form dan hasil rekap secara keseluruhan, yang mana dari pihak kepala lembaga atau instansi menilai sikap dan perilaku mahasiswa peserta magang. Gitu. Kemudian dari pihak pembimbing lapang ini menilai terkait KAK atau kerangka acuan kerja yang telah disusun mahasiswa dan ini dinilai, kemudian praktek manajerialnya ini juga dinilai. Nah, lalu sebagaimana yang sebelumnya, untuk dosen pembimbing magang, ini yang paling banyak ada laporan magang dan kemudian juga ada laporan praktek manajerial. Kemudian ada juga penilaian KAK dan praktek manajerial. Baik untuk prosentase atau mungkin eh, ini masih sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Yang mana ini persentasenya sama persis sebenarnya, cuman bedanya adalah isiannya saja. Pembimbing lapang ini kalau di pendidikan itu eh, penilaian perangkat perangkat pembelajaran. Gitu. Kalau ini adalah KAK atau kerangka acuan kerja. Bedanya di situ. Begitu juga dengan dosen pembimbing magang. Letaknya sama persis. Kemudian kalau di pendidikan itu praktek pembelajaran terbimbing dan juga lesson study. Nah, kalau di sini ini di manajemen pendidikan adalah praktek pengelolaan manajerial di tempat lokasi magang. Jadi hanya begitu bedanya Bapak Ibu sekalian. Oke. Lalu untuk formatnya, ini untuk lebih detailnya, yang mana em, masih sama dengan yang sebelumnya. Ada ini latar belakang magang, tujuan dan manfaat. Kemudian ada waktu dan cakupan observasi, lalu ada hasil observasi budaya instansi dan budaya kerja di lokasi magang. Lalu dari hasil observasi tersebut, tentunya ini berkaitan dengan kerangka acuan kerja. Oke, ini termasuk juga hasil observasi dan juga mahasiswa wajib membuat ini. Nah, kemudian dibuatlah analisis SWOT, mohon maaf, di tiap bidang pengelolaan atau di bidang manajerial, sebagaimana yang ada 6 poin tadi yang saya sampaikan sebelumnya, seperti keuangan, humas, administrasi, dan seterusnya. Dari hasil analisis SWOT ini tentunya setelah digali, tentunya ini kan bisa dievaluasi dan juga bisa diberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut. Nah ini, mohon izin saya tadi lupa menyampaikan, laporan magang ini nanti akan dikumpulkan juga secara hard copy di lokasi atau di instansi magang. Tidak hanya yang magang manajemen pendidikan, tapi juga magang yang lingkup prodi pendidikan tadi juga. Baik. Kemudian ini ada penutup dan juga lampiran yang terlampir ini. Nah, kemudian untuk laporan praktek manajerial, nah ini kami sementara ini menyampaikan ini pilihan. Ini apakah perlu lembaga mitra ini perlu meminta ini ataukah tidak? Ini sesuai dengan permintaan. Karena ini
apakah ini sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra, baik sekolah maupun dari pihak lembaga instansi terkait magang manajemen pendidikan, G. Ini pilihan. Laporan case study dan praktek manajerial ini pilihan, hard copy-nya dikumpulkan ataukah tidak di lokasi mitra magang. Baik, begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk formatnya. Bedanya ini adalah pendahuluannya ini, mengapa latar belakang ini ya? Kenapa kok ada latar belakang atau mengapa perlu atau pentingnya atau urgensi dari pengelolaan manajerial? Lalu tujuan pengelolaan manajerial ini atau praktek mahasiswanya ini perlu disampaikan, dan juga manfaat dari praktek pengelolaan manajerial ini perlu disampaikan. Nah, ini benar-benar dari mahasiswa sendiri sebagaimana lesson study di lingkup prodi pendidikan. Lalu untuk yang di bab selanjutnya ini ada pelaksanaan praktek pengelolaan manajerial, yang mana hasil observasi pengelolaan manajerial yang mana hanya terkait di unit saat praktek. Tidak semuanya, tidak seperti di laporan magang. Nah, kemudian dari hasil observasi tersebut dikaji, kemudian dibuat perencanaan praktek pengelolaan manajerialnya. Kemudian pelaksanaan prakteknya, lalu dianalisis permasalahan praktek pengelolaan manajerial dan langkah antisipasinya. Kemudian dari poin A sampai D ini sudah terisi atau mungkin telah terlaksana, ini baru dilakukan refleksi dan evaluasi. Tentunya ini berkaitan dengan lampirannya, yang mana lampiran kerangka acuan kerja tertentu yang di tempat yang dipraktekkan. Kemudian juga terdapat dukungan pendukung lainnya. Seperti contoh adalah standar operasional prosedur sebagai contoh atau SOP. Kemudian ada IK ya, atau instruksi kerja dan lain sebagainya. Kemudian ini juga wajib untuk ada lampiran berupa dokumentasi kegiatan praktek dan juga slide presentasi mahasiswa saat mempresentasikan kegiatan praktek pengelolaan manajerial kepada DPM. Ya. Ini slide-nya wajib dilampirkan. Baik, untuk penilaian tadi sudah kami sampaikan. Kemudian ini yang terakhir, ini tata tertib, sikap, etika, dan sanksi peserta magang, yang mana sebenarnya ini sudah rincinya ada di buku pedoman. Tapi ini secara garis besar mawon, ya, Bapak Ibu. Peserta magang ini wajib untuk menjaga nama baik kedua institusi, baik instansi perguruan tinggi, juga instansi di lokasi magang. Kemudian juga wajib berpenampilan sopan dan rapi dengan jas alma mater, celana atau rok hitam, sepatu pantofel, berkaos kaki, kemudian berkemeja putih. Ya. Kemudian juga melakukan kegiatan magang secara disiplin sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan di lokasi magang. Oke. Kemudian termasuk juga untuk menyusun perangkat pembelajaran, oke, dan juga pendukungnya sebelum praktek mengajar dimulai. Begitu juga dengan yang manajemen pendidikan, menyusun kerangka acuan kerja. Kemudian ini mahasiswa wajib atau peserta magang wajib mematuhi peraturan di lembaga mitra, kemudian berkomunikasi dengan sopan, dan juga melapor jika tidak bisa hadir minimal 2 hari sebelumnya. Ini saran dari kami. Nggih. Kemudian mahasiswa selaku peserta magang wajib menjunjung tinggi norma keislaman, kemudian tata tertib sekolah atau lembaga mitra, perilaku, dan juga etika profesi selama magang berlangsung. Kemudian ini juga sanksi akan diberikan terhadap pelanggar tata tertib dalam bentuk pertama, peringatan secara tertulis maupun lisan maksud saya, mohon maaf. Kemudian juga penangguhan, juga bisa pengurangan nilai magang, hingga penarikan peserta dari magang, dari lokasi magang, dan wajib mengulang. Ini untuk sanksinya. Jadi ada 3 macam menurut saya Bapak Ibu, peringatan tertulis maupun secara verbal, kemudian juga bisa pengurangan nilai hingga pemberhentian magang, dan wajib mengulang di magang selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk etika dari peserta magang. Mohon izin untuk secara garis besar mawon, nggih, untuk mempersingkat waktu, mengingat waktunya sudah eh, jam 10 lebih. Jadi ini pertama dalam menjalankan tugas, mahasiswa selaku peserta magang wajib menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan juga menghormati warga sekolah dan juga lembaga tanpa diskriminasi terkait ras. Oke. Kemudian yang kedua, eh,
Peserta magang diwajibkan menjaga kerahasiaan data lembaga mitra yang digunakan dalam bahan laporan. Sehingga di sini laporan tidak boleh disebarluaskan di publik sebenarnya. Nggih, nun sewu, mohon izin menyampaikan seperti di posting kadang-kadang nggih, menemui di skripti.id atau mungkin di apa namanya slide share atau mungkin slide player ada yang mengupload itu mohon ini dipantau betul untuk tidak mengupload itu karena ini adalah dokumen rahasia dua instansi. Jadi semestinya yang mempunyai privasi atau mungkin izin akses adalah kedua instansi ini atau mungkin saat borang atau mungkin saat akreditasi lembaga itu baru bisa ditunjukkan. Kemudian untuk yang ketiga dalam berkomunikasi mahasiswa wajib menggunakan bahasa formal yang baik dan benar dengan mengutamakan juga etika adab dalam berkomunikasi, nggih. Dan juga waktu yang tepat untuk konsultasi dan juga berkomunikasi tidak di luar jam kerja atau mungkin mengganggu istirahat atau mungkin mengganggu privasi pihak yang dimintai untuk konsultasi seperti dosen pembimbing magang atau guru pamong atau pembimbing lapang. Tentunya ini dengan sikap yang sopan. Untuk tata perilakunya kami mohon maaf ini tidak kami sampaikan di sini. Nanti akan ada di pedoman dan nanti di sosialisasi magang ini dengan mahasiswa akan kami sampaikan secara detail. Oke, nganu untuk selanjutnya di yang keempat, ini untuk terkait etika berpakaian, mohon izin menyampaikan, mahasiswa dilarang untuk berpakaian serba ketat, menggunakan celana jeans, kaos, dan aksesoris berlebihan, gitu. Jadi ini diutamakan untuk menerapkan prinsip kesederhanaan dan formalitas. Mohon maaf. Ya, dan ini selaras dengan prinsip kesederhanaan dan formalitas. Kemudian yang terakhir, ini perilaku integritas taat terhadap waktu, kemudian pemenuhan tugas tepat waktu, bermutu dan berkualitas, dan diharapkan tugas yang disusun tidak plagiasi atau kita wajib untuk menghindari plagiarisme. Oke. Karena seringkali untuk menyusun modul ajar, plagiasinya banyak 60% atau mungkin 90% hanya tinggal ambil dari kakak tingkat yang lalu. Mohon dimohon dengan sangat untuk dari Bapak dosen pembimbing magang untuk memantau betul nggih, dari mahasiswa magang ini supaya kita tetap menjaga integritas kita, terutama integritas institusi nggih. Nah, ini terkait sanksi tadi sudah saya sampaikan secara garis besar baik untuk ini sanksi ini kalau terkait mencemarkan nama baik universitas, kemudian ya ada terbukti aktivitas kriminal ini terjadi atau terbukti membuat catatan kehadiran yang palsu, maka akan dikenai sanksi yang berat. Tidak hanya teguran tertulis, mungkin juga pengurangan nilai. Itu bisa terlihat nanti di form penilaian. Di form penilaian oleh kepala lembaga, termasuk juga bisa oleh dosen bimbing magang atau mungkin pembimbing lapang juga atau guru pamong. Kemudian saksi saksi, maaf. Sanksi ini secara bertahap, nggih, dapat berupa teguran lisan dulu, kemudian tertulis hingga pembatalan program magang dan wajib mengulang di periode berikutnya. Jadi mohon untuk dipantau betul untuk mahasiswa ini. Kemudian mahasiswa yang melanggar etika keislaman, misalkan membuat keresahan, atau absen tanpa alasan yang sah, atau mungkin membuat keonaran, tiba-tiba membuat shot horeg sendiri secara real di lokasi magang, jedak-jeduk itu mengganggu kenyamanan kerja dan juga di warga sekitar. Nah, ini mohon dipantau betul, nanti akan eh, ada konsekuensi. Bisa saja penurunan nilai magang, bisa saja pemberhentian, dan wajib mengulang di magang selanjutnya. Kemudian ini kalau dalam kasus tertentu yang berakibat fatal, maka mungkin tanpa waktu panjang peserta magang akan ditarik langsung dari lokasi mitra dan wajib diinstruksikan mengikuti prosedur mengulang magang dari awal. Nah, di sini kami berharap, nggih, institusi ini mengutamakan pemberian tindakan yang tegas dalam bentuk pelanggaran semua tata tertib, baik sikap, norma, etika, karena ini juga menjaga kedua apa ya nama baik lembaga, serta memastikan kegiatan magang ini berjalan dengan baik, kemudian dan juga diharapkan lebih jauh lagi kualitas lulusan ini profesional dan juga memiliki moral yang baik. Baik, seperti itu saya
kembalikan lagi kepada MC. Untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Ibu MC. Terima kasih atas pemaparannya Pak Rizky. Acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait magang 2025 ini dengan cara raise hand atau mungkin dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Saya persilahkan. Apa ini? Pak Rizky Febian, siapa sih ngomong? di, dipersilahkan, dipersilahkan. Ini kan, tengok. Halo. Oke, monggo. Ya, Monggo Pak, Pak Susanto menawi badhe bertanya, dipersilahkan. ya terima kasih. Ini anu sebentar mohon maaf ya, apa mungkin pengingat kadang lupa walaupun di situ tentang penilaian Bapak Ibu. Eh, selama ini begini, mungkin beda persepsi ya. Walaupun di situ ada panduan mungkin kadang lupa. Eh, di pihak sekolah itu sebenarnya ingin mengasih nilai A sebenarnya kepada peserta. Tapi mungkin karena kriteria A-nya di sekolah dan di kita itu tidak sama, jadi itu kadang keliru. Jadi misalnya maksudnya sekolah itu 85 itu sudah A maksudnya itu. Tapi kalau di kita itu kan masih apa belum belum tuh ya. Akhirnya kan ketika direkap kan menjadi nggak bisa A seperti yang dimaui. Ya, walaupun tadi sudah disampaikan apa namanya kriteria tadi mungkin ada yang lupa nanti mungkin itu yang menjadi pedoman yang dipedomani oleh kedua lembaga. Saya kira begitu. Terima kasih. Sementara itu aja Pak Rizky. Untuk yang lain-lain tadi nanti saya sampaikan langsung ke Pak Rizky saja nanti. Terima kasih Bapak. Mungkin tidak hanya ke Bapak Rizky ya Pak ya, tapi mungkin kepada kami tim di laboratorium begitu nggak Pak? Terima kasih. Lebih Ya, pasnya pimpinan Bapak. Mungkin Pak Kasur. kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Atau mungkin langsung pada Pak Rizky mau menjawab, saya persilakan. Eh, Non sewu untuk ini screennya masih terlihat nomor mboten ya Bapak Ibu? Sebentar. Bentar, bentar, bentar. Sudah hilang ini Masih Pak. non sewu. Ini sebenarnya napa niki nggih? Bentar. Non sewu untuk acuan mohon izin Bapak yang terhormat Bapak Susanto selaku kepala atau ketua jurusan dari pihak jurusan bahasa nggih. Pendidikan bahasa Ngapunten. Mohon izin Pak Prof. Niki untuk ini untuk rentang penilaian dari untuk misalkan untuk terkait nilai angge atau amin atau dan seterusnya. Oke, niki sekaligus juga sebenarnya kami terima kasih untuk diingatkan untuk penilaian. Nuwun sewu untuk Bapak Ibu para pimpinan lembaga dan juga guru pamong begini. Seringkali memang di waktu yang lampau ada miskonsepsi terkait ke bagaimana nggih interval nilai dalam nilai A ini sebenarnya nilai berapa? Kan begitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, waktu itu dulu ini seringkali ngapunten waktu itu kalau kami di lab sering melihat atau memantau bahwa nilai yang rendah malah justru kami dapatkan di kepala lembaga atau pimpinan. Ngapunten. Nilai A itu patokannya dari kepala lembaga adalah di atas 80. Nah, padahal dari kami sebenarnya standarnya A itu di atas 94. Kemudian memang maksudnya baik itu memberikan nilai apa ya bagaimana geng? Nilai A. Namun nilai yang nominalnya secara terukur kuantitatif ini kok misalkan 86. Ini kalau sebenarnya masuk di dalam sini ini masih masuk nilai B+. Nah, ini mohon untuk ini kami sampaikan bahwa rentang interval nilai yang digunakan di kami di FDX sebagai standar terutama di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, standarnya seperti ini, non sewu untuk Bapak Ibu pimpinan lembaga. Jadi begini,
nilai A itu 94 sampai 100. Lalu kalau nilai 87 sampai 93,99, andai kata pecahan gini nilainya, itu adalah A minus. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tadi saya ceritakan tadi, salah satu pimpinan kepala sekolah, ya maksudnya memberikan nilai A, tapi nilai untuk totalnya adalah 86. Nah ini kalau di kami, ternyata ini masih menjadi nilai B+. Nah ini ngapunten yang sering terjadi, menurunkan nilai mahasiswa yang bersangkutan. Nah itu, ini terima kasih untuk Bapak Susanto sudah memberikan ini ya, mengingatkan dan nanti untuk klarifikasi lebih lanjut. Jadi ngonten, nggih, menawi Bapak Ibu, Bapak ada yang ingin menambahkan dari penyampaian tadi? Monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Sedikit menambahkan untuk Bapak Ibu pimpinan lembaga mitra, baik yang dari Dinas Pendidikan, cabang Dinas Wilayah Jawa Timur yang ada di daerah atau kabupaten kota, dan juga dari kantor Kementerian Agama dan juga Bapak Ibu pimpinan lembaga mitra sekolah yang pada tahun 2025 ini sudah bekerja sama. Saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik. Eh, ini berkaitan dengan pembimbingan mahasiswa Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan. Kemarin kita waktu melakukan MOU langsung di Mojokerto, kemudian di Jombang, di Nganjuk, sudah saya sampaikan beberapa secara langsung kepada pimpinan lembaga terkait dengan guru pamong atau Bapak Ibu yang menjadi pendamping lapangan di masing-masing lembaga. Mohon sekali lagi kalau bisa diupayakan untuk satu pamong atau guru pamong atau pendamping lapangan itu bisa mendampingi tidak kurang dari 2 mahasiswa. Kecuali kalau memang di lembaga atau sekolah itu memang prodi mahasiswa atau mahasiswa yang prodi tertentu hanya satu ya. Misalnya ada satu mahasiswa yang prodinya kimia hanya satu, maka mau tidak mau ya memang harus satu. Tidak mungkin kemudian satu dua orang mahasiswa dengan prodi yang berbeda akan didampingi dengan satu pamong yang tidak linier keguruan atau keilmuannya dengan mahasiswa yang didampingi. Ini berkaitan dengan nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan honorarium yang insya Allah nanti diberikan dari kami, maka kami berharap eh, agar tidak minim sehingga nanti bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu pimpinan terkait dengan pengaturan pemberian pendampingan satu guru pamong untuk minimal minimal 2 mahasiswa yang didampingi. Yang lain-lain saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, sudah secara menyeluruh. Memang seperti nilai ini menjadi kasuistik yang setiap tahun, setiap magang terjadi Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf sekali atas nama penanggung jawab dan pengelola laboratorium sebagai leading sektor magang di Fakultas Tarbiyah UIN 1 Tulungagung ini, memang ada sedikit perbedaan terkait dengan interval penilaian. Maka ini waktu yang tepat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita samakan terkait dengan nilai ini agar nanti kami ketika menerima nilai dari lembaga untuk dikonversi jadi nilai akhir ini tidak ada kendala lagi. Jadi inilah nilai yang eh, kita berlakukan di kampus kita, terutama di kegiatan magang di Fakultas Tarbiyah ini. Saya kira itu Pak Rizky, tambahan sedikit dari saya, barangkali ada yang lain monggo. Oke, terima kasih kepada Pak Kalab begitu ya yang sudah mungkin menambahkan penjelasan terkait pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Mungkin dari eh, Bapak Ibu yang lain, ini mungkin tadi di beberapa chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nggih, terkait misalnya grup WhatsApp antara lembaga dengan lembaga begini, apakah ada WhatsApp grupnya? Mungkin monggo Bapak Ibu Kalab untuk menjawab, dipersilakan.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan grup WhatsApp dari lembaga. Untuk sementara ini masih belum ada. Jadi kalau memang ada usulan nanti supaya dibuatkan grup WhatsApp, akan ditindaklanjuti oleh pihak laboratorium. Saya kira itu. Untuk sementara grup WhatsApp yang sudah ada itu dari grup WhatsApp teman-teman peserta magang. Nah, terima kasih mungkin Oh, oke. Nah, mungkin untuk tadi yang mau minta izin untuk share materinya, insya Allah nanti akan kami share, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon ditunggu dulu. Dan mungkin sambil kami sedang mempersiapkan, mohon mungkin kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan atau mungkin menambahkan begitu. Mohon ditunggu sebentar. Ini sedang bagaimana Pak Rizky kira-kira? Bisa di-share sekarang apa nanti di WhatsApp group? Masih login nggak ini? Lah itu pripun? Apa itu ya? Nggih, napa niku? Sebentar. Ya itu. Oke, oke. Siap, 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 siap. Apa Oh, sudah bisa? sudah bisa Bapak Ibu download untuk materi pada sosialisasi yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Mungkin Mekaten dan silahkan nanti untuk dipelajari atau mungkin dibaca malih ya Bapak Ibu. Kersane nanti kalau misalkan ada yang belum jelas nanti bisa dikomunikasikan. Mekaten sebentar ini sambil menunggu downloadannya ya. Monggo, monggo di-download dulu sebelum room ditutup gitu. Betul, betul ini sedang di-download Niku. dulu. Kersane nanti kalau sudah ditutup Zoom-nya kan tidak bisa di-download ngeten Oke. nggih. Siap, siap, siap. Daftar Oh hadirnya nggih, untuk daftar hadirnya ini sudah saya share. Mohon Bapak Ibu yang masih bergabung di sini untuk mengisi form yang sudah disediakan untuk daftar hadirnya. Mungkin sekian untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini. Terakhir kita memasuki acara penutup gitu. Demikian rangkaian acara sosialisasi pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf selama memandu acara ini.
Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Oke, mohon izin untuk Bapak Ibu Mitra, nganu kami lupa. Insya Allah untuk pedoman akan kami kirimkan di grup G untuk sebagai tindak lanjut. Ini secara soft file. Insya Allah itu dan ini nanti kami sertakan link hyperlink yang bisa di linkkan nanti akan keluar form-form yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Oke, matur nuwun. Siap-siap. Izin live group. Terima kasih Pak Ali. Matur nuwun sedaya. Nggih, monggo. Rian Ibu masih download belum selesai downloadnya.